aspek kan belum terpenuhi. Terus kemarin itu jenengan sudah praktek pembelajaran. Ada hal kesulitan apa yang jenengan rasakan setelah melaksanakan praktek pembelajaran? Kesulitan, kalau yang kan bisa refleksi ya, maksudnya refleksi itu jenengan belum mengimplementasikan apa yang harusnya bagaimana dalam pembelajaran. Nah itu jenengan yang dirasakan itu kira-kira hal apa yang belum jenengan lakukan atau mengalami kesulitan? Itu ya, kalau jujur ya, kalau apa yang untuk pembelajaran itu yang menggunakan media berbasis ya, IT itu kan belum saya terapkan ya, cuma dulu pada waktu apa itu pembekalan kurtilas kali itu zaman habis diklat itu kan sudah saya cuma baru sekali itu. Kalau hari biasa ya belum saya terapkan gitu. Baik. Jadi yang kita bahas terkait kesulitan Pak Narno, berarti Pak Narno merasa kesulitan terkait dengan media IT. Selama ini kan kita juga sudah ada kegiatan kombel ya Pak ya. Nah, Pak Narno punya laptop di rumah, bisa mengoperasikan? Iya, bisa. Nah nanti harapannya nanti setelah kita ini monggo nanti bisa ditindaklanjuti sehingga apa yang rasakan menjadi kesulitan nanti harapan saya nanti di kemudian tidak menjadi kesulitan lagi. Gitu. Nah saat ini kan Pak Narno belum mengimplementasikan pembelajaran dengan berbasis IT. Kira-kira apa saja yang dikuasai Pak? Ini kan wis kombel sini bisa, PPT bisa, membuat PowerPoint ya dikit-dikit. Nah ya dikit-dikit itu karena kalau ini belum terbiasa. Kenapa kok hanya sedikit-sedikit? Karena ya belum terbiasa. Iya, panjenengan sudah pernah membuat PowerPoint sebelumnya? Ya, baruan ya latihan. Nah nggih. Cara rutin kan belum toh. Nah iya. Kita bisa itu karena latihan dan terbiasa. Monggo panjenengan ada laptop di rumah? Ada. Terus laptop itu kira-kira kalau setiap hari itu di rumah dipakai tidak? Kalau harian sekolah begini bawa mboten? Kalau ini baru di apa itu dibawa istri untuk adaptasi itu. Iya. Oke, maksudnya sebelum ini gitu. Oh, dibawa kan. Iya. Kan di kelas saya ya dibawanya. Makanya harus buka sekolah. Dibuka untuk? Ya apa itu ya lihat tanpa capek itu apa buka itu ada buka PMM. Terus apa yang mempengaruhi Pak Narno kok tidak bisa mengimplementasikan secara rutin di kelas pakai media berbasis IT? Ya sebetulnya ya bisa misalkan bisa Bu. Nah, sebenarnya bisa ya. Bisa. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya kadang belum diimplementasikan. Ya, maaf itu. Kadang ya, ada rasa ribetnya gitu loh kadang. Ada rasa ribetnya. Ya, gitu. Merasa tidak persiapan, tidak gawe dan sebagainya. Sekarang gini Pak, kalau kita sudah bisa, kira-kira membuatnya itu lebih cepat atau lebih sulit? Ya, kalau saya cepat toh. Kalau kita mengerjakannya bisa cepat itu kita merasa itu hal yang ribet atau tidak? Tidak kan ya? Nah, berarti masalahnya adalah letaknya di mana? Ya, kita sendiri. Lain, ya, maka dari itu saya misalkan buat 5 menit saja jadi. Kalau misal mau kan kemarin bisa berbantuan dengan apa? Canva, apalagi PowerPoint. Nah iya, itu tergantung apa Pak? Iya, kemauan kita. Sehingga kalau Bapak mau mengimplementasikan dengan berbantuan berbasis IT, berarti apa yang harus dilakukan kita ini harusnya bagaimana ini Pak? Harus dengan secara pribadi. Harusan apa itu? Pokoknya gunakan terus setiap hari. Ya sebenarnya tidak harus setiap hari, paling tidak dengan terbiasa memakainya, sehingga jangan bisa. Kalau nggak bisa itu mesti pikirannya ribet banget sih tentang ini. Padahal kalau sudah bisa tinggal buka saja, tinggal ini. Kira-kira anak-anak lebih senang nggak Pak kalau dengan pembelajarannya lebih variatif, inovatif, nggak monoton? Lain, lebih menarik kan ya? Kira-kira kalau anak-anak belajarnya senang, nanti hasil belajarnya gimana? Ya, alhamdulillah, insya Allah bisa maksimal. Nah iya, maka dari itu apa yang harus dilakukan panjenengan yang lebih perso. Kira-kira sulit nggak sih Pak
belajar eh, ada kan sekolah kita juga sudah ada kegiatan kombel secara rutin, gitu. Maka apa saja ini kira-kira Bapak untuk memperbaiki pembelajaran kemarin selama ini selama mengajar belum memanfaatkan teknologi, belum berbasis digital. Terus ini langkah yang ingin jenengan lakukan bagaimana supaya jenengan bisa mengimplementasikannya? Ya, boleh. Saat ini ya harus berubah. Kemudian Ya ditindaklanjuti. Kemudian ya harus belajar setiap hari, kan menggunakan setiap hari, membiasakan. harus mau mencoba dan mau belajar dulu. Ya, membiasakan. Terus selain itu apa lagi, Pak? Ya, Sudah pernah menaikkan YouTube ke anak-anak? Bisa atau buka YouTube? Bisa kan ya? Ini pernah belum diimplementasikan di kelas? Ya itu kan apa itu saya sudah pernah, tapi lewat HP. Oh, lewat HP, Ya, tidak ditayangkan tidak, secara ya, bareng-bareng. misalkan materinya itu menyangkut ke apa itu, misalkan penguapan, saya putar di HP. Nah, caranya Bapak bisa pakai LCD, pasti proyektor, mengoperasikan, huruf K, ya, bisa. insya Allah bisa. Sekolahan punya dua, Ya, loh. insya Allah bisa. Yang punya laptop, sekolahan punya dua. Tolong nanti kedepannya bisa Ya, diimplementasikan di kelas. Caranya gimana? Ya siapkan dulu. Apanya, Pak? persiapan Laptop, proyektor. Kira-kira kalau anak-anak ditayangkan lebih lebar gitu, nontonnya kan ya luwehan kan. Ya maka dari itu. Suaranya pakai sound. Di sekolah punya sound, tolong itu bisa dioptimalkan. Terus apa lagi nih kira-kira yang bisa Bapak lakukan dan itu terwujud? ya terus apa itu ya, kalau ada misalkan anak-anak nanti bisa apa itu, supaya bisa senang pembelajarannya, harus menjadikan kita ya gurunya ya harus apa itu menyediakan. Iya, saya ini zamannya orang kaya pembelajaran kita yang dulu, sekarang sudah namanya digital, maka guru juga harus belajar kan, belajar dan juga mengimplementasikannya. Masuk sampai di proyektor kok orang iso ngrungke, duwe laptop kok orang iso nggo kan nggih, eman-eman. Sekolah juga sudah menyediakan berbagai fasilitas. Kalau kemarin belum menggunakan pembelajaran media, kemudian dengan digitalisasi, nah, berarti ada hal yang memang belum diwujudkan. Maka Bapak sudah perso dunia piye itu sebenarnya diri kita itu sudah tahu. Lah monggo nanti tolong depannya, karena supervisi itu tidak hanya 1-2 kali, monggo ke depannya saya harap ada perubahan. Karena dari supervisi yang pertama masih seperti itu, selang beberapa waktu 1 semester juga masih sama, termasuk dengan RPP-nya. Jadi tolong Bapak sudah tahu langkahnya. Apa saja tadi Pak yang harus dilakukan? Harus ada perubahan di kita. Ya, selain itu Harus belajar. harus belajar, betul sekali harus belajar. Yang wis sinau ya diimplementasikan. Monggo nanti saya tunggu minggu depan coba di kelas bisa gelar proyektor pakai laptop, nanti bisa ditayangkan ke anak-anak. Bukakan YouTube tentang materi pelajaran apa, carikan, oke? Nanti bisa dilaporkan ke saya. Kan di foto apa di? Silakan bisa di kalau saya di sekolah ya, Bu saya sudah pakai YouTube loh Bu untuk pembelajaran. Nah, anak-anak kan ketika tahu audio visual ini ketika berdikon bayangke oh awannya menguap naik jadi ini kemudian titik air jatuh dan kan bocah bayangke itu kurang visualnya kurang, mereka harus ditayangkan real, bukalah YouTube untuk dalam pembelajaran. Oh ya murah, fasilitas ada. Ribet sih ya aku jenenge guru kan memfasilitasi. Menurut saya terangkan kan itu pengawat terangkan, tapi itu kan mungkin bisa sarone lah. Ya kalau kemarin sudah lewat HP, besok coba ditayangkan lebih ini. Sekali-kali lah Bapak itu bisa seminggu sekali nayang ke pembelajaran dengan menggunakan proyektor ditayangkan gitu, biar anak-anak itu nggak monoton seperti itu. Masuk di zaman kita belajar sama sekarang sudah puluhan tahun lamanya sistemnya masih sama gitu. Itu ya Pak Narno. Nanti tolong monggo jenengan sudah perso dari hal-hal itu.